padanya. Dan ini sungguh terjadi ketika Allah sendiri menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Rahim. Dia tidak membalas dendam. Dia melimpahkan kembali kasih-Nya dan dia tidak mengingat dosa-dosa. Tadi dikatakan bahwa kalau orang bertobat, maka dosa-dosanya akan dilempar ke tubir-tubir laut. Tubir laut adalah tempat yang dalam, dasar laut. Nah, tujuannya apa? Supaya memang kesalahan dari umat manusia sungguh tidak diingat oleh Tuhan ketika dia datang untuk bertobat. Nah, itulah kerahiman Allah sungguh nyata diberikan kepada kita yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan kita lihat hal itu juga di dalam Injil Lukas. Kita ingat kisah anak bungsu dan anak sulung, bagaimana anak bungsu meminta harta warisannya kepada bapaknya, kemudian dia menghabiskan seluruh hartanya untuk berfoya-foya. Saya akan membacanya dari Injil Lukas bab 15 ayat 17 sampai dengan 23. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Injil Lukas bab 17 ayat sampai 19 ini kita menyadari bahwa setelah berfoya-foya ternyata apa yang terjadi di dalam anak bungsu tadi ternyata semuanya habis. Keadaan habis, dia dalam situasi kelaparan. Ini berarti bahwa keadaan dosa itu menyebabkan kehilangan sukacita. Dan orang masuk di dalam kegelisahan. Apa yang terjadi di dalam kegelisahan? Orang akan mencari perbuatan yang membuat dia puas. Maka yang terjadi adalah dia dari dosa yang satu ke dosa selanjutnya. Dan itu memasuki lebih dalam perpisahan dengan Tuhan. Dia tidak peka lagi terhadap hati nuraninya dan tidak tahu siapa dirinya. Hidupnya hanya mencari pemuasan nafsu. Nah, disitulah orang ketika hidup terpisah dari Tuhan, hidupnya hanya memuaskan nafsu. Memuaskan nafsu itu seperti minum air laut. Minum air laut itu berarti selalu asin dan tetap haus. Inilah situasi dosa ketika manusia menjauhkan diri dari Bapa sendiri, ketika meninggalkan rumah Bapa. Inilah keadaan di mana orang mati secara rohani. Nah, para saudari-saudara, para devosan sekalian, kita baca selanjutnya. Bagaimana kita melihat bahwa ketika orang jatuh di dalam dosa, itu orang cenderung bisa dikendalikan oleh agresi. Agresi adalah sikap menyerang di dalam diri orang. Sikap menyerang itu ada dua sisi. Orang bisa menyerang orang lain, itu dengan keluar kata-kata, yaitu menyalahkan orang lain, berkata-kata kasar, memfitnah, dan menghancurkan. Dan ini kalau kita lihat ya, zaman sekarang ini ketika eh, anak-anak muda mulai kecil ya, kita lihat dia main berbagai aplikasi game.
Nah, itu sudah ada kata-kata kasar, ya, kata-kata yang hina, memaki orang lain. Dan ini prihatin, ya kita lihat zaman sekarang ketika anak-anak sudah akrab dengan eh, dengan berbagai aplikasi game. Nah, di situ kita lihat ada kata-kata kasar itu seakan-akan dibenarkan, seakan-akan itu menjadi budaya, seakan-akan itu menjadi sesuatu yang lumrah. Maka kita prihatin terhadap hal ini. Maka kita diajak untuk mendekati anak-anak kita dengan baik, ya diajak kita ngobrol pada anak-anak, nah supaya anak-anak mau berbagi, ya. Ketika anak berbagi itu apakah eh, mereka sudah kena pengaruh, ya, pengaruh dari game-game yang menghalalkan atau membuat budaya-budaya kasar ini. Kalau hal itu terjadi, mari kita eh, tegur dengan kasih anak-anak kita supaya kembali untuk menggunakan dan mengatakan bahwa aplikasi itu tidak sesuai dengan iman Kristiani. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu agresi menyerang, ya, agresi menyerang orang lain. Ada juga agresi ke dalam, ya. Ada agresi ke dalam yaitu menyerang diri sendiri. Nah, menyerang diri sendiri itu dalam rasa bersalah, ya. Manusia seringkali kalau menyerang ke dalam diri sendiri itu berarti dikejar dengan rasa salah. Maka terus menyalahkan diri sendiri dan ujung-ujung menyakiti diri. Nah, itu disitulah agresi ke dalam, yaitu ke dalam diri sendiri. Ya, banyak orang juga ada di dalam situasi depresi, situasi menyalahkan diri sendiri, situasi di mana orang dikejar untuk tidak mau bangkit. Nah, disitulah kita melihat situasi yang membawa orang kepada kematian, situasi mati rohani. Nah, para saudari-saudara devosan, tentu saja kita diajak untuk melihat situasi lingkungan kita dan diri kita sendiri. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi situasi dosa ini? Kita akan belajar lagi pada anak bungsu tadi. Ya. Pada anak bungsu tadi, kita ingat bahwa di rumah bapaknya ada makanan yang berlimpah. Nah, makanan yang berlimpah itu adalah mewujudkan sukacita yang berlimpah, yang sungguh dilimpahkan Bapa sendiri. Sukacita yang sungguh berasal dari Tuhan sendiri. Tidak usah cari kesenangan yang lain, karena Tuhan sudah memberikan sukacita. Dan ini berbeda dengan kesenangan dunia, karena itu ada di dalam hati manusia dan bagaikan sumber air yang memancar dari hati. Nah, itulah eh, bahwa si anak bungsu tadi ingat bahwa di rumah Bapa ada mata air yang memancarkan sukacita yang tiada habis-habisnya. Maka dia ingat, dia ingin kembali kepada Bapa. Maka dia siap menanggung risiko dan dia jadikanlah aku orang upahanku. Nah, dia mau berdiri lagi dan bangkit, mau pulang kepada bapaknya. Ini suatu sikap yang tobat, yaitu ada niat untuk kembali kepada rumah Bapa, kembali kepada Bapa sendiri. Kita baca selanjutnya ayat 20 sampai dengan 24. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa.
Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembililah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, para saudari-saudara, para devosan terkasih, kita melihat bagaimana sikap Allah di dalam kehidupan kita. Allah adalah Allah yang rindu. Allah yang merindukan manusia supaya kembali kepadanya. Ketika manusia mau dengan rendah hati, bertobat, dan berbalik kepadanya, Allah sudah menyambutnya dengan penuh sukacita, dengan sepenuh hati, dan memberi pakaian yang baru, artinya memberi hidup yang baru kepada manusia yang bertobat dengan rendah hati. Segala dosa-dosanya sudah diingat lagi, tidak diingat lagi. Dan kini ia disambut sebagai anaknya dengan segala martabatnya. Inilah kerahiman Allah yang senantiasa merindukan umat manusia yang mau datang bertobat kepadanya. Maka saudara-saudari yang terkasih, para devosan, kita diajak untuk memasuki masa pertobatan. Tadi dikatakan kita diajak untuk ada rasa sesal yang sempurna. Rasa sesal yang sempurna adalah pertama-tama tentu saja bukan air mata, bukan juga rasa sedih-sedih, tetapi rasa sesal yang sempurna adalah rasa sadar bahwa Allah sungguh merindukan kita. Allah adalah Allah yang maha rahim. Dia bukan seperti jaksa, bukan seperti penuntut, seperti pencari kesalahan yang membuat manusia takut. Tidak. Tetapi Allah adalah Allah yang rahim. Allah yang menerima manusia untuk kembali kepadanya. Itulah yang pertama-tama, yaitu bahwa kita sadar akan Allah yang maha rahim. Allah yang sungguh mengasihi kita dan menjadikan kita menjadi manusia yang baru. Maka tobat yang sempurna itu harus kita lakukan dalam masa pertobatan ini. Pertama tadi, kemudian yang kedua, kita diajak untuk menyadari situasi dan apa penyebabnya. Seringkali kita sebelum memasuki ruang pengakuan dosa, kita kurang memeriksa diri. Memeriksa berarti sebenarnya di sini adalah menyadari situasi dan apa penyebabnya terjadi dosa-dosa. Ada dosa yang berat, ada dosa yang ringan. Dosa yang berat itu adalah dosa yang karena sengaja dan karena ada niat yang tidak baik yang ada di dalam diri kita. Tetapi juga seringkali ada dosa-dosa ringan. Dosa-dosa ringan adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada dalam diri kita. Misalnya kita marah-marah. Dan ketika ada orang yang membuat kita marah, kita lebih lagi marah lagi dengan lebih besar. Dan seringkali tanpa sadar mungkin memukul atau dengan kata-kata yang kasar kita menyakiti orang lain. Nah, kita sadar bahwa apa sebabnya marah-marah. Seringkali kita kurang di dalam diri kita kurang mawas diri, apa penyebabnya? Oh ya, karena seringkali saya eh, sudah membuat cap kepada orang lain. Saya memandang orang lain sudah dengan cap saya.
saya sudah menghakimi orang lain. Sehingga kalau dia bentak sedikit, akan saya bentak lebih kencang lagi. Maka kita diajak untuk mencari akar dosa. Ya, mencari akar dosa adalah seringkali kita hanya mendahulukan kepentingan kita sendiri, pendapat sendiri, dan kita kurang memahami orang lain. Maka sebagai ungkapan yaitu bahwa kita memang kurang memahami, kita mau hanya melihat kepentingan diri kita sendiri dan kurang memahami orang lain. Maka sadar bahwa penyebabnya adalah ketika saya hanya memikirkan pendapat sendiri dan kurang memahami orang lain. Maka itulah harus kita sadari hal itu. Ya, menyadari situasi dan apa penyebabnya. Kemudian yang kedua, kita mau mengakui dan menyesali dosa. Artinya bahwa dosa itu ternyata membawa akibat yang tidak baik terhadap diri saya sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, kemudian kita melihat bahwa dosa itu ternyata membawa akibat yang buruk. Ya. Maka kita yang ketiga adalah berniat untuk tidak berbuat dosa lagi. Kita ada niat tidak berbuat dosa lagi. Dan ketiga adalah kita mohon ampun di hadapan Tuhan, dan kita mau menerima bahwa Tuhan akan memberikan cara hidup yang baru, pakaian yang baru, cara hidup yang baru, yaitu cara hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, inilah bahwa kita diajak untuk melakukan tobat yang sempurna, tobat yang menghasilkan cara hidup yang baru. Nah, para saudari, saudara para difusan yang terkasih, inilah kerahiman Allah. Kita tahu bahwa kerahiman Allah itu sungguh membebaskan kita. Bahwa cinta Allah yang maha rahim lebih besar daripada dosa-dosa kita umat manusia. Hal keyakinan inilah membuat kita bisa bangkit lagi dan memulai hidup yang baru. Kalau Allah tidak Allah yang maha rahim, kita mungkin merasa takut. Kita akan selalu jauh dari Allah. Tetapi ketika kita menyadari dan meyakini bahwa Allah itu maha rahim, dan cinta Allah itu lebih besar dari dosa-dosa kita, membuat kita mau datang kepadanya. Karena kita sadar bahwa kalau kita bertobat dengan sungguh, dengan sempurna, kita disambut dengan kehangatan kasih yang memurnikan. Kita tadi dikatakan juga di dalam doa jalan salib, bahwa kita adalah orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, cinta kerahiman Allah inilah yang hangat, yang membebaskan, membuat kita bebas ya dari usaha kita isolasi, menutup diri atau menjauhkan diri dari Yesus sebagai Raja Kerahiman. Kita diajak karena kerahiman Yesus, ya kerahiman Allah dalam diri Yesus, membuat kita membebaskan diri dari segala upaya menutup diri atau isolasi. Kita diajak untuk melepaskan itu. Kita lari kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian relasi kita dengan Allah yang Maha Rahim membuat kita mampu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita sadar mengampuni itu sulit. Kalau hanya usaha kita manusia, kita tidak mampu. Kita sadar bahwa hanya hati Yesuslah yang memampukan kita. Maka ketika kita menerima hati yang baru, yaitu hati Yesus, ada relasi yang akrab dengan Yesus, hati Yesus di dalam diri kita, maka kita bisa memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Relasi yang hangat, hati Yesus di dalam hati kita, itu memampukan kita untuk dapat mengampuni orang-orang lain. Maka
saudara-saudari Devosan yang terkasih, saatnya kita diajak untuk menjadi pewarta kerahiman. Pewarta kerahiman artinya mengajak orang supaya ingat bahwa Allah itu Maha Rahim. Kita diajak untuk membuka mata di sekitar kita. Kita diajak untuk menjadi tangan-tangan kasih kerahiman. Artinya apa? Artinya ketika kita mendekati orang lain, kita mengenalkan bahwa Allah itu Maha Rahim, Maha Kasih. Sehingga dalam melalui mulut kita, kita dapat membawa orang-orang yang jauh dari Tuhan atau menjauhkan diri dari Tuhan. Entah itu saudara-saudari kita, entah itu teman-teman yang ada di sekitar kita, marilah kita membuka mata kita dan kita kenalkan Allah yang Maha Rahim, Yesus Raja Kerahiman yang mengendaki mereka untuk berbalik dan berelasi jauh dengan Tuhan supaya mereka mengenal kerahiman Allah. Inilah yang menjadi tugas kita masing-masing dan kerahiman ini sungguh berdaya kuat, daya kasihnya melimpah supaya itu meradiasi mulai dari diri kita masing-masing dan mulai warga kita dan juga saudara-saudari dan juga relasi kita dengan sesama baik di tempat kerja kita maupun juga di dalam tempat kita berada. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati saudara-saudari para devosan yang terkasih. Amin. Amin. Terima kasih Romo atas renungan pada sore hari ini. Kami mohon Romo untuk penutup dan memberi berkat pada kami semua. Ya, okay. Allah yang Maha Rahim, kerahiman-Mu nyata di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, yang rela mati untuk keselamatan kami dan bangkit mulia untuk membangkitkan kembali kepada kerajaan surgawi. Terima kasih Engkau telah memanggil para saudara-saudari, para devosan yang terkasih melalui Zoom meeting ini. Ya Bapa, jadikanlah kami menjadi pewarta kerahiman-Mu, supaya kami penuh semangat untuk mewartakan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Rahim, Allah yang mau mengampuni, Allah yang mengajak orang untuk bertobat, untuk kembali kepadamu. Mampukanlah kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi semata-mata karena kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hati Kudus-Mu sungguh hadir di dalam diri kami dan hadir pada orang-orang yang kami wartakan. Ya Bapa yang makasih, Engkaulah kekuatan kami, yang kami sembah dan kami puji dalam nama Yesus Kristus yang bersatu dengan Diko dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Ya Bapa yang makasih, berkatilah saudara-saudari kami, para devosan ini, dengan rahmat dan kuasa kerahiman-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.